mengenai kasusnya Pina sendiri, Bang? Ya, perkembangan kasus Pina ini kan kita adalah pelopor, penerobos kasus Sakatata. Saya bersama Krisna dan tim Herudin dan semua kita ini yang pertama. Jadi kita betul-betul membela Sakatata tanpa ada bayaran dan semua logistik segala macam, ya Bang, atas kebaikan daripada teman-teman yang ikhlas mengeluarkan uang waktu, terutama Krisna dan keluarga besarnya. Dari segi pembiayaan segalanya itu betul-betul didukung sama Bang Krisna dan saya juga secara pribadi. Nah, kemudian Ibu Titin awalnya kita minta sebagai saksi, tapi dia nggak mau, bahkan ngambek, sehingga dia mengancam kalau misalnya dia nggak jadi pengacara jadi saksi, Sakatata akan keberatan untuk didampingi sama kita. Nah tapi ternyata kita ngalah. Ya sempat juga bentrok dikit, terus saya yang damaikan kita. Tapi ternyata saya kaget, kok bisa apa? Tiba-tiba Titin jadi saksi dalam perkara 6 orang ini, yang mana kaitannya nggak ada dengan yang lain-lainnya gitu. Jadi Bang Pakat merasa ada sesuatu yang janggal nggak sih nih? Agak aneh gitu. Harusnya kalau menjadi saksi pada saat Sakatata itu yang paling tepat. Karena ketika dia mendampingi sebagai pengacara daripada ya, aman ya. Nah, jadi walaupun William berdiri di belakang. Nah, ya, kemudian saya mengingatkan kepada teman-teman, ya udahlah, Ibu Titin ini kan dia nggak mau jadi saksi, mau jadi lawyer gitu. Tapi ternyata dalam perkara yang lain dia mau jadi saksi. Dan saya keberatan. Kenapa? Karena tim Dede melarang Dede menjadi saksi ketika PK Sakatata, dilarang. Tapi di perkara yang lain saksi kita jadi saksi. Bahkan saya bilang sama Chris, semua teman-teman, 7 orang ini bisa bebas. Yang penting Sakatata bebas, semua pasti bebas. Nah, mereka mengatur strategi dengan tidak menghadirkan saksi Dede. Gitu. Makanya saya anggap Dede ini juga penjahat. Dede, kenapa kau nggak mau hadir kesaksian Sakatata? Padahal kesaksian kamu itu sangat dibutuhkan, dengan diperlukan. Dede itu bukan pahlawan karena kepepet. Dede ini nggak akan berani dia masuk penjara, dia hanya ngomong aja. Ya harusnya di penjara aja Dede, karena dia yang mengakibatkan 8 orang terpidana di penjara semua. 7 terpidananya hukuman mati, hukuman seumur hidup semua. Nah, jadi sehingga saya melihat aneh peran daripada Ibu Titin yang tidak mau jadi saksi tapi jadi saksi. Kemudian itu kan bertolak belakang. Dia menjadi lawyernya Sakatata yang memberatkan Sudirman. Padahal lawyernya sama. Gitu. Makanya itu saya bilang harusnya jangan nongol. Nah, tapi Ibu Titin menjadi pengacara Sudirman dan menjadi saksi di perkara 6 itu adalah di luar daripada izin kami. Kalau saya sih nggak mengizinkan. Dan saya suka kalau dia jadi saksi. Karena peran dia kalau udah lawyer, udah pernah kalah sampai belakangan, ya udah jadi saksi aja kenapa terjadi kesalahpahaman dan penyidikan itu supaya orang nggak curiga gitu. Tapi ini yang terjadi, dia tetap jadi lawyernya bersama kita, tapi bersama orang lain dia jadi saksi. Nah di situ kita anggap bahwa ada yang janggal di situ. Dan sebenarnya tanpa ada persidangan, ada dia pun pasti akan bebas ini semua perkara. Karena apa? Karena dari awal kita sudah membuktikan bahwa ada rekayasa yang dimana mereka mengejar pengakuan tersangka dan tidak menggunakan scientific crime investigation dalam pengungkapan perkara pembunuhan
Kiki dan Pina. Silakan. Oke, ya Bang Krista gimana? Jadi gini, dari awal nih Titin udah terlalu banyak drama. Kenapa kita bilang terlalu banyak drama? Sebenarnya kan peristiwa ini yang minta tolong ke Bang Farhat, lalu Bang Farhat komunikasi ke saya, lalu kita membentuk tim itu kan Titin. Titin kan gagal dalam membela Sakatata ketika di 2016. Lalu dia bilang dia merasa diintimidasi, dia merasa dia adalah pengacara kampung, minta didampingi ke kami, dari kan sebagai pengacara nasional dan sebagainya. Oke lah, tapi terbuka semuanya. Tapi dikit-dikit itu tuh ngambek, drama lagi, ya kan. Bosaka nggak mau lah kalau nggak didampingin dia. Keluarganya dipeluk-peluk, udah besar. anak kecil, terlalu banyak drama, bohong-bohong terus, jadi capek kita. Nah, terus kemudian ketika kita mau mengajukan peninjauan kembali bersama-sama dengan tim, formulasi yang terbaik adalah waktu kita minta Titin itu sebagai saksi fakta. Karena di dalam penyempurnaan peninjauan kembali kita, kalau Titin yang mengalami di peristiwa 2016 dia sebagai saksi fakta, akan sempurna nih PK kita. Lalu pendapat kita itu kita urai dalam meeting. Marah Titin, ngambek, ya kan? Keluar dari grup, gitu. Keluar dari grup dengan saya nggak mau. Nanti kalau saya nggak ada gimana? Sakatata, gimana keluarga Saka? Nanti pasti nggak mau lah. Ngancem mau cabut kuasa lagi, mau cabut kuasa. Titin nggak bekerja kok, nggak ada ngetik, nggak ada ngapain. Nggak kerja, nggak ngetik. Sementara kita yang keluar biaya, kita yang kerja, kita yang ini. Terus terakhir waktu dia mau kasih novum PK aja ditahan-tahan sama dia. 3 hari sebelum pendaftaran. 3 hari sebelum pendaftaran ditahan-tahan Kemudian sama dia. Nah, foto dibagi. lalu teman-teman di grup ini kan grup pengacara Tata kan sampai saat ini kan masih ada. Lalu kita sering berkomunikasi menunggu hasil putusan dari Mahkamah Agung nanti PK kita. Lalu kita komunikasi, loh kita lihat bahwa Titin kok kenapa jadi saksi fakta sana sebenarnya seperti yang Bang Farhat bilang tadi nggak ada hubungannya dengan peristiwa 2016 Titin. Jadi dari awal tuh pertama yang tadi disampaikan oleh Bang Farhat bahwa adanya keributan Titin dengan Farhat itu dimulai apa? Ya kan Titin main drama, Titin berskenario lagi seolah-olah bahwa dia ya kan sudah keluar dari acaranya siapa? Sudirman. Ya udah terlalu banyak drama lah dalam hal ini. Makanya kita bilang sebenarnya nih Bu Titin, orang yang kita anggap ya kan di 2016 dia mengetahui tentang bagaimana persidangan itu, bagaimana diintimidasi itu. Dari awal kita juga minta tuh bahwa dia tuh sama-sama kita lah, nggak usah main drama. Tapi kenyataannya di dalam perjalanan drama lagi, harus capek juga. Makanya kita bilang seperti apa ya kan pembutuhan ini. Jadi gini, sedikit ya. Awalnya Titin minta tolong sama kita, diundang ke Cirebon, mengulas kasus, beda perkara. Saya datang. Nah, awalnya dia bilang, Mas Farhat, saya hanya megang si Sakatata, sedangkan Sudirman sudah tidak. Nah, tiba-tiba dia dipanggil sama Otto Hasibuan. Nah, tiba-tiba dia menjanjikan akan menangani Pradi biar lebih besar. Tiba-tiba saya bilang, ya kalau kamu udah dicabut ya bagus dong, karena kau bertolak belakang dengan Sudirman. Kita laporin Sudirman karena udah kesaksian palsu. Nah, inilah dijadikan pintu untuk mencabut kita. Diajaklah si Saka kita untuk mencabut kuasa kita waktu itu. Ya. Nah, jadi tujuannya adalah dibawa ke Pradi semua. Saya bilang, Tim, lu berani cabut kuasa gue malu kalau gue dicabut ya. Ini namanya harga diri. Saya hajar kalian kalau kamu main-main begini caranya. Akhirnya didamaikan sama Krishna. Akhirnya dia bilang lah, Farhat memang baik, kami salah paham semua. Dan dia tuh udah gak mau masuk TV, gak mau ngapain lagi. Tolonglah dibantu, dia diam-diam tapi tiap hari dia di situ terus. Akhirnya kita yang keluar uang, ini teman-teman gak ada yang boleh wawancara, dia terus. Pokoknya kerjanya dia aja, akhirnya ya udahlah biarkan aja kan. Dia Kita bilang kan dia nggak mau diwawancara sama TV, dia nggak akan pernah lagi mau datang ke TV. iya, nggak mau jadi lawyer yang lain selain Sakatata. Nggak mau jadi Sakatata. Nggak mau jadi saksi. Tapi tiap hari kita dengar kan dia lagi ada di konvensi, kan lagi ada di Iya. TV. Pokoknya ya itu memang menjadi penghasilan pendapatan sih sebenarnya. Tapi akhirnya saya tegur dia, saya lihat loh ini orang apa. Nah ini puncak kekesalan saya ini adalah ketika
dia sudah selesai perkara kita, dia nongol lagi. Bahkan teman-teman dia udah sombong, nggak mau salaman, kayak nggak kenal, kayak Pak Agus. Akhirnya tiba-tiba dia curhat, dia mengatakan dia menjadi saksi karena keikhlasan. Dianggap kita dulu intimidasi dia. Bukan. Lu ada saksi penting dalam perkara Sakatata. Ya, justru Dan dia bagi-bagi, Chris. Dia bagi-bagi itu saksi. Terus Nopum itu 3 hari sebelum kita pasang, orang kan, waduh, saya terpaksa aja, kalau enggak saya udah marah banget. Tiba-tiba fotonya Eki, dibilang ini hoax. Padahal supaya dikasih ke tim yang lain, ya. supaya terbagi. Akhirnya ketika hakim tanya, fotonya nggak sempurna. Nopum saya menyangkut foto itu tidak sempurna. Nah di situ saya lihat, oh itu gue lu ngerjain gue ya. Gile, foto bener lu bilang hoax supaya dibagi antara Pradi supaya nggak ketahuan kan. Dulu lu nggak mau ngasih ke Pradi, alasannya Pradi orangnya nggak profesional, ganti-ganti, ilmunya nggak ada. Nah tapi begitu dibaikin lagi, lu bagi tuh Nopum fotonya. Padahal hakim bilang kenapa nggak dimasukin sekalian? Itu aja kendalanya Chris sebenarnya. Di sinilah saya melihat drama strategi popularitas ini yang aneh gitu. Dan saya menyatakan Dede adalah penjahat dan dia bukan pahlawan karena dia nggak hadir di peradilan Saka. Nah, Titin juga aneh, tidak menjadi saksi di perkara kita, mau jadi pengacara Sudirman, padahal kenapa nggak jadi saksi aja sekalian? Masanya di lawyer itu udah selesai gitu. Kalau lu masih menggunakan cara begini, nggak akan laku. Lawyer itu dicari masalah idealisme dan strategi. Kalau begini caranya, apalagi Titin ngejek-ngejek anak buah saya bilang, siapa aja klien yang mengejek anak buah saya bekerja, tidak menghargai jasa dia, apalagi dengan kalimat-kalimat bocil dan lain sebagainya, pasti akan berhadapan dengan saya. Karena dia tidak bisa membuktikan bahwa dia mengetik ataupun memfotokopi ataupun bekerja maksimal buat ini. Tapi kalau lalu lelang ke televisi, kemudian dapat bayaran, dapat duit, itu benar. Tapi kalau bekerja enggak, itu murni otak kami 1000%, kerja kami, dan tidak ada mengeluarkan biaya apa, semua itu adalah tujuan kami semata-mata memperjuangkan kaum yang lemah. Bukan untuk sekedar mau jadi bunglon, mau kiri kanan, tidak gitu. Gulonawan itu penting, etika itu penting. Itu yang tidak dimiliki oleh Titin. Oke, berarti sekarang sikap Bang Farhat dan Bang Krisna untuk Bu Titin sendiri apa nih? Ya dia sendiri, dia aneh. Aku nggak bisa digituin gitu. Aku kalau orangnya aku udah tulus, ya ayo. Tapi kalau udah main-main strategi, mungkin dia nggak korek saya. Tapi teman-teman saya diejek-ejek, saya pasti marah. Tapi janganlah, jangan lupa utang budi ya. Budi ini menyangkut apa gitu? Enggak. Itu kelihatan kok. Tin? Ya. Khusus untuk perkara Sakatata, kita anggap Bu Titin itu menghambat proses terbuka terang benderangnya kasusnya seperti apa. Karena Bu Titin waktu itu yang paling tahu terkait proses hukum berjalannya perkara Sakatata waktu itu. Nah, saya sudah sampaikan ke Bu Titin dalam grup bahwa Bu Titin akan lebih bermanfaat seandainya mau menjadi saksi dalam perkara Sakatata atau pembunuhan Vina ini, karena itu akan lebih bermanfaat, terbuka dengan jelas peristiwa apa yang terjadi dari 2016 itu. Nah, karena beliau adalah sebagai kuasa hukum waktu itu akan lebih bisa mendeskripsikan kebenaran atau fakta yang terjadi sebenarnya. Seperti itu dari saya. Bang Krisna, Menurut saya pokoknya artinya Bu Titin jangan membulak-balikan fakta yang ada, harus dia ucapkan dengan kejujuran, terus kepada teman-teman memberikan penjelasan biar enak, biar kita tahu kedudukannya itu seperti apa. Jangan langsung keluar dari grup, lari dari grup tanpa penjelasan. oke, terakhir Bang, apakah Bang Farhat, Bang Krisna dan Bang Hairudin tetap akan meminta Bu Titin menjadi saksi di kasus ini? Udah nggak ada, udah lewat, perkiraan kita selesai. Oke. Semua saksi dan dugaan, kesimpulan awal yang menyatakan bahwa ini ada kecelakaan itu kita. Tim-tim yang ada sekarang ini hanya mengikuti omongan kita aja, mengikuti arah kita. Dan mereka sangat terbantu karena hampir sebagian besar saksi dari kita semua. Iya. Pledoi dan semua dari kita semua. Ibaratnya kita ini adalah pahlawan penerobos dan pejuang awal gitu. Cuman ada yang mau main memanfaatkan momentum gitu. Karena mungkin sindrom popularitas, sehingga dia lupa bahwa dia punya tim, ada etika timnya gitu ya.
Di sini kita kalau teman ya, kalau berkawan ayo kita junjung etika. Tapi kalau udah nggak ada etika ya kita anggap lu jangan main-main gitu. Gua nggak mungkin diamin gitu. Karena kesalahannya adalah di saksi di perkara kita nggak mau jadi saksi, di perkara orang lain nangisnya nggak keluar air mata, ya kan? Padahal dia tuh pertama dulu katanya dilurain, diejek-ejek orang. Begitu satu mobil sama gue sama Krisna, dia diagung-agungkan, dielulukan. Itulah kebanggaan daripada ini gitu. Kok sekarang kayak apa gitu? Ya itu aja. Oke Bang Krisna, ada pesan nggak untuk Bu Titin maupun kasus ini Bang? Ya segera temui teman-teman terus klarifikasi kenapa Bu Titin mau jadi saksi di sana. Jangan sampai terkesan dia dengan secara sukarela di sini seolah-olah ditekan, dipaksa dia untuk menjadi saksi. Ya klarifikasi aja ke teman-teman, kita tunggu. Nggak etis kalau dia mau jadi saksi aja seterusnya, jadi lawyer. Jadi jangan 3 nomor perkara, di tengah jadi saksi, dua-dua jadi lawyer kan, kayak main-main gitu. Lagian juga Pradi ngapain mau nih jadi dia saksi gitu, jadi aja pengacara sekalian, betul nggak? Ya saya tambahkan sedikit, sorry Pak. Pada saat itu saya dengar sendiri bahwa Bu Titin bilang sangat berterima kasih kepada Pak Krisna dengan Pak Farhat sudah banyak membantu dalam perkara Saka Tatal ini. Tapi padahal sudah dibantu dengan maksimal oleh Pak Farhat, oleh Pak Krisna, akan tetapi dalam grup saja main keluar begitu saja secara etika sudah dianggap tidak benar secara etika. Oke, terima kasih Bang.